mensyirikkan mayoritas umat Islam. Orang Wahabi mengkafirkan mayoritas umat Islam. Itu tandanya apa? Orang Wahabi itu bodoh. Kenapa bodoh? Mereka gak pernah hadir acara pembina. Wahabi lebih parah dari liberal. Kalau orang liberal, orang Nusantara bilang semua agama sama. Tapi kalau Wahabi apa? Kata Wahabi di kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dalam kitabnya Kasyfus Syubhat, kata dia apa? Ia adalah anna syirkal awwalin ka Abi Jahal. Saya kira kalau ilmu ini sempat berbicara pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, iya, ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibu." Nah, ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sama. Jangan dibilang gak sampai. Begitu dalil-dalil seperti ini disebarkan, ada orang Wahabi dari Penang, Malaysia, kirim video. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya gak boleh. Sekarang bilang gak apa. Siapa yang melarang? Loh, siapa? Kan Wahabi yang melarang. Enggak apa-apa. Cuma belum ada cuma, katanya gak ada larangan. Kata Wahabi, kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun madrasah, bangun daya. Suruh bangun masjid. Dari mana Bang? Dari mana? Kalau setiap ada orang mati bangun masjid, berarti yang bisa sedekah cuma orang kaya-kaya. Kebanyakan orang gak bisa sedekah. Dan masjid ini di kampung-kampung sudah ada. Itu pun masjid yang ada, yang ramai kalau hari Jumat. Betul? Enggak mau bangun masjid terus. Negara kita jadi masjid semua. Karena memang bangsa kita ini senang sedekah untuk orang mati. Wahabi itu gak mikir, saudara, karena Wahabi gak punya anak. Dan para ulama kita ini, para ulama, mengapa para ulama kita melestarikan tradisi kenduri, sedekah makan dan minum? Itu bukan asal-asalan, bukan tanpa dasar. Justru karena kata para ulama fuqaha dalam kitab-kitab fikih, misalnya kitab Fathul Wahhab, Syarah Mahalli, Mughni Muhtaj, Minhajul Qawi, Asnal Maqalib, semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-mal. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor satu adalah sedekah air. Ini sedekah paling besar. Thumma ta'am, di bawahnya adalah makanan. Mengapa tradisi sedekah makan dilestarikan? Karena itu sedekah yang paling besar pahalanya. Makanya masjidnya gak selesai. Ini berarti orang sini ahli fikih semua. Makanya masjidnya gak selesai. Uangnya hanya untuk kopi. Betul kan? Mengapa sedekah air ini paling besar? Karena ketika ada ibunya sahabat Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma', air. Jadi paling disenangi, paling besar pahalanya. Mengapa air? Air ini paling banyak dibutuhkan orang.
bangun tidur minum sambil kerja minum selesai makan minum ada. Setiap selesai makan gak minum? Ada. Minum semua. Rokokan minum ceramah minum saya agak parah sebenarnya minum. Silakan yang ada diminum, itu sedekah paling afdal. Nah, sedekah air ini saudara, walaupun modalnya murah, harganya murah, kadang gak pakai harga. Mengapa? Ambil air di kamar mandi, gak beli. Kan pakai air mineral ini kalau acara resmi. Kalau acara gak resmi kadang dari keran, dari sumur, dari apa kan begitu. Nah, sedekah air ini walaupun modalnya murah jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Mengapa begitu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yudhifu bi rabiyatin." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, qad kada yaquluhul 'atash. Anjing tersebut benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing haus sekali hampir mati, mau melompat ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya mengelilingi sumur. Idra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu dulu saudara kerjanya malam hari. Kalau siang hari pulang. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini katanya kerjanya siang malam, lembur. Parah sekarang. Nah, perjalanan pulang sampai di dekat sumur, pelacur tadi melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati karena kehausan. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena merasa kasihan pada saat mubah, pelacur tadi melepas sepatunya. Pelacur itu dulu kerja pakai sepatu. Sekarang pakai apa? Gak tahu. Setelah melepas sepatunya, fastamat lahubi, dia turun ke dalam sumur ambil air. Dulu sumur itu gak pakai timba, gak pakai tali saudara. Peradaban manusia belum sampai ke sana. Dulu itu sumur pakai tangga di bawah. Sekarang sumur pakai timba gak ada. Pakai apa? Pakai pipa. Setelah ambil sumur, naik ke atas, fasamat lebih. Pelacur ini kasih minum anjing dengan sepatu. Selesai kasih minum, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah meninggal dunia. Mengapa? Mungkin vaksinnya terlalu banyak. Akhirnya apa? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai benar. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa, yang sering ngasih sedekah minum air. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal yang dikasih minum adalah anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Walaqad karramna bani Adam. Manusia ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal tambah mantap saudara. Karenanya senang sedekah air. Pernah ngasih minum anjing? Pernah? Ada yang pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Diambilkan batu apa balok? Padahal anjingnya haus. Mungkin anjingnya Wahabi. Makanya ini Wahabi, kita beda. Berarti anjingnya bukan Ahlus Sunnah. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama dalam kitab-kitab syarah Muslim, orang punya hewan ternak,
punya ayam, punya kambing, atau punya kerbau, punya sapi, dikasih makan, kasih minum, itu mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya yang banyak ayamnya, kurangi dosa. Padahal itu ternak apalagi kalau yang diternak itu orang. Ini bapak-bapak ini ya, ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Kalau masih banyak dosanya, gak apa-apa, tambah istri. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Ini kalau ustaz-ustaz tanya, yai itu hadisnya sahih ya? Pasti sahih. Istrinya tanya, bang, abang ini kawin lagi ya? Istri, adik, abang ini banyak dosa. Katanya kalau kasih nafkah pada istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma adik yang kurangi, kapan habisnya? Kan dosa abang banyak. Makanya nambahlah, biar istri, biar dosanya semakin habis. Ini berarti suaminya ahlus sunnah wal. Kalau gak mau berarti parah Wahabi, dibid'ahkan sama Wahabi. Ini saudara. Kemudian di bawah sedekah minum yang paling besar pahalanya adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tu'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang termasuk amalan paling baik. Besar pahalanya, mengantar masuk surga. Cuma pahalanya di bawah sedekah ini saudara. Karena pahala makan dan minum ini besar, maka oleh para ulama kita dilestari. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Kemudian lagi karakter umat Islam berikutnya apa? Wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Mayoritas umat Islam ini tidak akan terjerumus dalam kesyirikan atau dalam kekafiran. Mengapa? Ada garansi dari Allah kalau umat Islam ini selalu beriman kepada Allah. Mengapa? Rasulullah itu nabi terbaik. Rasulullah itu makhluk paling mulia. Karenanya beliau diberikan umat yang terbaik. Karena umat beliau ini umat terbaik, karakternya oleh Allah diberi hadiah, karakter selalu menjaga keimanan kepada Allah. Karenanya orang-orang Wahabi mensyirikkan mayoritas umat Islam. Orang Wahabi mengkafirkan mayoritas umat Islam. Itu tandanya apa? Orang Wahabi itu bodoh-bodoh. Mengapa bodoh? Mereka gak pernah hadir acara Maulid Nabi. Wahabi lebih parah dari liberal. Kalau orang liberal, orang Nusantara bilang semua agama sama. Tapi kalau Wahabi apa? Kata Wahabi ya, kata Wahabi di kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dalam kitabnya Kasyfus Syubhat, kata dia apa? I'lam anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Syiriknya orang-orang dulu seperti Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ringan daripada syiriknya umat Islam yang ada sekarang. Artinya apa? Umat Islam di luar Wahabi, kata Wahabi, lebih kafir, lebih syirik dari ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini artinya apa? Wahabi itu bodoh-bodoh. Gak ngerti kalau umat Islam ini
sifatnya oleh Allah memang dijaga. Karenanya di dalam hadis misalnya Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri, Rasulullah SAW bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku tidak khawatir kalian akan syirik seperti kami. Artinya apa? Bahwa mayoritas umatnya tidak akan syirik sudah ada garansi dari Rasulullah. Wa innama akhsha 'alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kalian sebenarnya urusan dunia, kamu berlomba-lomba soal dunia. Artinya apa? Kalau ada orang suka mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang, mensyirik-syirikan orang, sebenarnya itu ada yang bayar. Wahabi itu ada yang bayar, saudara. Syirik. Apa aja yang disyirikkan? Mayoritas umat Islam tidak syirik. Kalau Wahabi mensyirikkan mayoritas umat Islam, itu namanya memutarbalikkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu kerjanya Wahabi. Nah, kita ini kalau tahu bahwa umat Islam ini umat terbaik, sebagai umat terbaik selalu amar ma'ruf nahi munkar, sebagai umat terbaik selalu beriman kepada Allah, maka bagaimana ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan kuat. Mengapa tidak mengkafirkan sesama umat Islam, kecuali umat Islam yang keliru dan tersesat? Ya salah memang itu. Ya kalau yang sesat ya harus disesat, seperti yang mengikuti buaya darat. Di Aceh ada apa enggak buaya darat? Jangan dikira ada juga di Aceh, cuma saya nggak tahu namanya. Tapi kalau bisik-bisik kadang-kadang terpu-terpu bicara itu buayanya. Nah, ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Kemudian lagi ya, kita ini kan judulnya ini menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh benar-benar ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Rasulullah itu oleh Allah memang ditetapkan sebagai suri tauladan. Karena Rasulullah ini ditetapkan sebagai suri tauladan, maka sudah barang tentu, sudah pasti biografi beliau, sirah beliau, sejarah perjalanan hidup beliau sudah pasti diketahui oleh umat Islam. Karenanya kalau ceramah tentang pribadi Rasulullah jangan ngarang. Mengapa? Pasti ketahui. Akhirnya ketahuan kalau dia yang ngarang itu adalah bodoh. Ini ada saudara juga kelompok Nusantara. Ada orang Nusantara diundang ceramah Maulid. Maulid ini tujuannya untuk mengagungkan Rasulullah. Ternyata si Nusantara tadi merendahkan baginda Rasulullah SAW. Gak boleh. Apa kata dia? Kata si Nusantara tadi, Rasulullah itu biasa-biasa. Seandainya ketika masih kecil tinggal di Indonesia, mungkin kecil-kecil mencuri jagung. Gak boleh seperti itu. Rasulullah itu gak sama dengan orang dia. Lalu dia bilang juga Rasulullah masih kecil gak terlurus, karenanya dimusan, wajahnya kotor. Gak boleh itu. Rasulullah gak sama dengan orang lain. Kita ini hujahnya gak perlu dalam-dalam. Rasulullah itu namanya siapa? Namanya Muhammad. Rasulullah ini namanya banyak. Kalau di dalam Dalailul Khairat namanya sekitar 200. Kalau di dalam kitabnya Imam Suyuti sekitar 400. Sebagian ulama mengatakan nama beliau ada 500. Sebagian lagi mengatakan nama beliau ada 1000. Nama bagi Rasulullah ini beda dengan nama kita. Mengapa?
nama bagi Rasulullah adalah sifat kepribadian beliau. Nama bagi kita hanya sebuah nama tanpa makna. Rasulullah ini diantara namanya apa? Muhammad. Apa Muhammad itu? Muhammad itu artinya orang yang paling banyak dipuji. Dan Rasulullah ini memang orang paling banyak dipuji. Orang itu kalau selalu dipuji biasanya selalu menjadi buah bibir, selalu disebut orang. Coba kita pikir, siapa yang namanya paling banyak disebut orang? Adalah Nabi Muhammad. Orang azan sebut nama beliau, orang sholat sebut nama beliau, orang berdoa sebut nama beliau. Apapun nama beliau selalu disebut, benar-benar menjadi buah bibir. Karenanya orang Wahabi membid'ahkan maulid gak akan berhasil. Mengapa? Rasulullah itu Muhammad, memang namanya selalu dipuji-puji. Apa menghentikan pujian kata Rasulullah? Gak ada gunanya itu. Malah kita semakin rajin. Orang Indonesia ini dulu maulidnya yang bulan Maulid Rabiul Awal. Datang Wahabi marah-marah, maulid bid'ah. Akhirnya apa? Orang Aceh marah. Karena marah, akhirnya maulid Nabi di Aceh 5 bulan. Langsung 5 bulan sampai berapanya. Ada yang lebih marah lagi dari Aceh, orang Banjar di Kalsel. Orang Banjar di Kalimantan Selatan maulidnya 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Libur bulan Ramadan diganti tarawih dan tadarus. Mengapa? Rasulullah ini Muhammad memang gak bisa dibendung orang memuji beliau. Dibendung orang semakin rajin. Itu Rasulullah. Dan Rasulullah ini dipuji bukan karena dipuji, tetapi memang bagaimana beliau ini apapun yang terjadi pada beliau selalu yang terpuji. Rasulullah itu saudara terpuji bukan hanya ketika menjadi Rasul. Sebelum lahir beliau itu sudah terpuji. Kalau bayi-bayi yang lain ketika di dalam kandungan mamanya terasa berat, sakit, mual-mual, Rasulullah kata Siti Aminah ibunya gak pernah merasakan seperti itu. Berarti janin terpuji. Setelah lahir juga begitu. Rasulullah itu selalu terpuji. Dan itu tertulis dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Kata Siti Halimah Sa'diyah, Rasulullah ini usia 3 bulan diambil disusui oleh Siti Halimah Sa'diyah. Ketika Siti Halimah ini mengambil Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, susu yang sebelah kiri untuk anaknya sendiri. Karena pertama kali Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu sampai 2 tahun apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri gak pernah mau. Mengapa? Karena itu bukan hak beliau. Artinya apa? Rasulullah ketika masih kecil sudah ngerti haknya orang lain. Jadi beliau ini memang benar-benar Muhammad, orang yang selalu terpuji. Sama dengan anak kita. Saya ini kalau pulang dari ceramah, karena saya ini ceramah 1 minggu, 10 hari. Sekarang ini kayaknya 1/2 bulan belum pulang. Sampai di rumah anak saya biasanya ya kapan ke rumah nenek. Dari rumah saya ke rumah ibu saya 1 jam. Sudah diantarkan karena lama gak jumpa orang. Begitu ada Indomaret dari jawab ya haus beli susu dong. Berhenti. Sampai di Indomaret begitu masuk yang dinyari mobil-mobilan. Loh katanya beli susu, kaca dia hilang hausnya. Beli mobil-mobilan. Bawa ke rumah neneknya. Sampai di rumah neneknya sepupunya punya mobil-mobilan yang lebih bagus, mau dibawa pulang. Padahal bukan milik, padahal sudah dikasih nama Muhammad. Beda. Ya gak sama memang. Kalau Rasulullah itu nama bagi beliau adalah sifat kepribadian.
Kalau nama bagi kita hanya sebuah nama tanpa makna. Beda. Kata si Nusantara apa? Rasulullah ketika masih kecil datang kurus, wajahnya bertahun. Salah ini, gak sama. Rasulullah dengan orang lain gak sama. Kata Siti Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah itu kalau bangun tidur ketika masih kecil, wajahnya bersih, sepertiga bangun tidur, rambutnya tersisir rapi. Benar-benar orang bangun tidur terpuji. Rasulullah terpuji bukan cuma setelah mandi, bangun tidur juga terpuji. Beda dengan kita. Kita ini kalau bangun tidur bagaimana? Jelek. Sebenarnya agak tunggu bangun tidur. Belum tidur, ngantuk sudah kelihatan jelek. Makanya jangan ngantuk. Kalau ngantuk kelihatan, itu di belakang yang agak jelek itu berarti kan. Beda dengan Rasulullah. Artinya apa? Karena Rasulullah ini memang wajib dijadikan suri tauladan. Rasulullah itu baik sejak kecil, bukan baik setelah besar. Dijaga para nabi. Ini nama para nabi. Nama seorang nabi adalah sifat kepribadi. Contoh lagi ya, Rasulullah ini di antara namanya adalah At-Tayyib. At-Tayyib itu artinya apa? At-Tayyib itu seorang yang harum. Mengapa Rasulullah dinamakan At-Tayyib? Beliau memang harum, saudara. Yang harum apanya? Ya dirinya. Beda dengan kita. Kalau kita ini harum, tapi harus pakai parfum. Beda. Makanya di dalam kitab-kitab kosmatis, dalam kitab-kitab syama'il, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah diterangkan, Rasulullah itu meludah-ludahnya gak pernah menyentuh tanah. Mengapa? Setiap akan meludah para sahabat rebutan minta. Begitu ludah itu diludahkan ke tangan sahabat, ludah itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Ludah Rasulullah itu harum. Beliau benar-benar tayyib. Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Ma tanakhama nukhamatan qam illa waqa'at fi yadi ahadin min ashabi. Rasulullah ini tidak pernah berdahak kecuali dahaknya jatuh ke tangan salah seorang sahabat. Setiap berdahak, sahabatnya rebutan yang minta. Begitu dahak diludahkan, dahak itu oleh sahabat diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Dahak Rasulullah itu harum. Keringat beliau itu harum. Gimana dengan keringat kita? Hasil. Itu keringat kita ya. Beda. Kata Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, "Masyamamtu miskan wala tiban atyaba min 'araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya gak pernah mencium parfum kasturi, gak pernah mencium parfum apapun yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parfum itu kalah dengan keringat beliau. Rasulullah ini saudara, semakin berkeringat semakin harum. Kalau kita semakin berkeringat semakin gak karu-karuan. Tadi barangkali sudah pakai parfum, mana parfumnya? Kalah dengan diri. Cuma kalahnya beda. Kalah apa? Kalah. Artinya apa? Rasulullah memang beda dengan orang lain. Makanya beliau disebut At-Tayyib. Kalau tetangga kita diberi nama At-Tayyib, kira-kira harus apa enggak? Enggak. Ada perempuan namanya Tayyibah. Tayyibah artinya wanita yang harum, orangnya tidak beda. Ini namanya Rasulullah. Ini perlu diterangkan, saudara. Karena kalau ini tidak diterangkan bahaya. Mengapa? Masa-masa sekarang seperti ini kalau tidak diterangkan, khawatir umat Islam terpengaruh, terjerumus dalam kekufuran. Naudzubillah min. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Tadi katanya Tengku ceramahnya 1 jam, tanya jawabnya 3 jam, kan apa-apa.
jam 12 nggak apa-apa. Tapi kalau ngantuk saya tinggal duluan. Silakan yang mau bertanya, silakan. Syukur alhamdulillah atas paparan Ustaz. Semakin terbuka pikiran kita dan semakin